there's only one beer left. Rappers screaming all in our ears like we're deaf. Tempt me, do a number on the label. Beat up all the MCs and drink them under the table like it's on me. Put it on my tag. Banyak adanya ship yang bermasalah di fandom Ninjago. Ya betulin dong bang, bukan ship sembarang kapal ya. Ship adalah perjodohan antara dua karakter atau lebih yang dimana ship bisa menjadi canon maupun fanon. Kalau dari Ninjago, ship apa aja sih yang canon? Jaya, Big Sein, atau mungkin Cole dan kue coklat. Begitulah ship yang lucu. Mau tahu yang kagak lucu sama sekali? Lorumi. Lorumi tuh apa emangnya? Nama ship kan biasanya gabungan antar dua karakter ya, kayak Kailor kan dari Kai dan Skyler. Kalau Lorumi itu Lloyd dan Harumi. Ingat, video ini pembahasan dan bukan opini. Kalau ada yang ingin berkomentar bertentangan dengan video ini, coba di komen saja. Ada pada scene di mana Overlord mengetahui bahwa Harumi punya perasaan pada Lloyd. That's not true. I hate silence. Dan Lloyd juga menyukai Harumi. Lalu apa yang salah pada ship ini? Menurut gua, banyak dan parah banget. Sudah jelas kita tonton di seri ini dari season 8 sampai 15, kelakuan yang dilakukan Harumi pada Lloyd itu jahat banget. Kalau begitu, akan putar balik waktu ke 2018 di mana Sans of Garmadon disiarkan. 1. Pengkhianatan. Awalnya mereka berdua lucu. Biar penonton mungkin menjodohkan kedua, tahu-taunya Lloyd dikhianati dan tujuan asli penulis adalah agar Lloyd dan Villain punya hubungan yang seru dan menyesakan. Dari hubungan menyesakan inilah yang membuat Lorumi sangat toksik. Harumi ingin Lloyd tersakiti dengan Garmadon dibujuk untuk membunuh anaknya agar mencapai true potensial. Lalu menyuruh pasukan geng motor untuk mencari Lloyd dan persekutuannya untuk dihabisi. Terutama yang harus kita fokuskan adalah saat Harumi ingin membunuh Lloyd saat ia memakai topeng Oni, Mask of Deception. What do you want? I want you to feel the emptiness that when your father is reborn, he won't be the man you recognize. Dengar kata bunuh aja udah pasti kalau di ship jadi gak baik kan. Apalagi pas lu denger mereka tuh kakak beradik. Tuh, gimana tuh? Apa kalian lupa saat menonton season Hunted pas Garmadon menjadikan Harumi adiknya Lloyd? 2. Saudara. Misalkan kamu punya opini kayak berikut. Tapi mereka kan bukan berhubungan darah, dan juga Garmadon gak menganggap Lloyd sebagai anak. Adapun juga dengan fakta peraturan di Ninjago udah gak ada karena yang memegang kekuasaan itu Garmadon. Berarti mereka berdua bukan saudara karena Harumi bukan benar-benar putrinya dong. Stop di situ. Bakal gua jawab deh satu-satu dulu. Hubungan darah adalah suatu hal yang membuat kita menjadi saudara, tapi apakah hanya dengan hubungan darah kita jadi saudara? Anak tiri atau anak angkat juga dengan aturan dan secara logis merupakan saudara. Kalau Garmadon yang tak menganggap Lloyd sebagai anaknya, ia mulai tahu dan ingin untuk membunuh anaknya seperti yang ia katakan. My son, next I'll tear you to pieces. All y'all going to hit. Itu udah termasuk penerimaan loh. Apalagi di sini dia masih suami dari Misako, kan? Sesuai dengan akar keluarga aja sih originalnya. Pertanyaan ketiga. Aturan di Ninjago saat kuasa Garmadon memang tidak ada lagi yang berlaku kecuali warna hijau yang dilanggar untuk dipakai di kota ini. Namun, kalau Garmadon mengangkat Harumi, secara gak langsung kan kekuasaan ada di dia, dan aturan itu milik dia, secara legal Harumi adalah anak milik Garmadon. Hey Papyrus, I burnt the water. Sans, how the fuck did you burn the water? I don't know, bro. It just caught on fire. Sans, oh my god! The house is on fire! I'm sorry, I can't cook. 3. Kekerasan. Hal yang banyak terjadi di antara mereka merupakan hal buruk beruntun. Namun hubungan antara mereka ini bagus dan komplikasi yang membuat Oni Trilogy sangat bagus. Rasa kebencian yang Harumi rasakan dan rasa terpaksanya Lloyd melawan Harumi meski ia tidak ingin, walau itu juga misi mereka menghentikan Garmadon. Apa sih yang membuat mereka terkenal akan hubungannya? Toxic. Apa yang dilakukan Harumi sampai banyak orang bilang mereka toxic? Mau gua list apa gua rangkum? Please ajalah. Hampir membunuh Lloyd, menculik Lloyd dan ibunya, membuat Lloyd trauma, mengurung Lloyd pada kurungan, membohongi Lloyd kalau para ninja sudah mati dan dia tidak punya harapan lagi. Ini terjadi 2 kali, dan masih banyak lagi hasil dari ceritanya. The sons of Garmadon could
The Crystal King wants me to destroy you. But I'm giving you another chance. Join us. Join me. If you think I'd ever do that, you don't know me at all. 4. Dinamika. Kalaupun hubungan yang mereka miliki punya eksperimen yang lumayan kecerita karena kebencian yang mereka miliki, bukan berarti ini juga lumayan kalau mereka bersama sebagai jodoh. Bakal hancur buraduk. Mereka sebenarnya bisa relate dengan masing-masing, tapi dari hasil trauma sendiri, satu menjadi pahlawan dan yang satu lagi menjadi penjahat. Dinamik kedua ini keren. Berdua ini seperti sebuah keterbalikan. Karakter Harumi ini jahat dan manipulatif, punya beberapa trik dan cara untuk menghancurkan Lloyd. Dan pada sisi Lloyd sendiri, dia baik dan malah yang ditakdirkan. Tapi semua hal baik punya sisi yang jahat juga kan. Maka disinilah muncul Golden Oni Lloyd. Golden Ninja yang terikat darah dengan Oni dan menjadi Golden Oni. Omong-omong Crystallized, kan Harumi ada lagi di season itu dan mereka punya screen time juga. Bahas itu, yuk. After I lost my parents, I felt so alone. Now it's your turn to feel that grief. You can let it overwhelm and destroy you, or you can let it harden and strengthen you, as it did me. 5. Jadi baik. Kalau kamu punya pendapat lagi seperti, Harumi sudah jadi baik di Crystallized, bukankah shape-nya menjadi lebih baik dan tidak toksik lagi? Terus, ayo kita analisis seperti apa hubungan mereka di Crystallized. Harumi menculik Lloyd lagi, dan mengikatnya agar Lloyd bisa dipaksa melihat Overlord dibacakan mantra agar ia bebas dari kristal tersebut. Yang Harumi suka lakukan emang buat bikin Lloyd sengsara deh, kasihan. Bukan cuma itu, ia juga ingin menipu Lloyd saat mereka berada di hutan Prime Evil's Eye. Paralel ke season 8 tuh. Dari analisis karakter Harumi, gua gak tahu sebenarnya apa yang dia pengen lakuin. Dia kelihatan sedih pas Lloyd menolak Overlord untuk ikut ke Council of the Crystal King, dan ingin menyelamatkan Lloyd. Memberitahu bahwa jika Lloyd ingin lompat, ia akan mati. Lalu di episode setelahnya ia mencoba membunuh Lloyd dengan pedangnya. Lo mau apa sih mbak? Lalu di akhir episode final untuk Crystallized, ia menjadi teman dan sudah menjadi orang baik. Karena ia salah selama ini dan ternyata yang harus ia balas dendam adalah ke Overlord dan bukan ke Lloyd yang gagal menyelamatkan penduduk saat The Great Devourer menyerang. Apa kamu menerima karakter yang sudah menjadi baik ini? Raised an Harumi. Yes, she is back. She was like a daughter to me. Oke, skuy fokus ke Lloyd deh di season Crystallized ini. Gua udah pernah bahas di video ranking karakter hanya sekilas tentang Lloyd ini tapi bakal gua perpanjang di sini. Lloyd itu ditinggalkan oleh ibunya bertahun-tahun namun memaafkan ibunya begitu saja. Begitu juga dengan Lloyd yang memaafkan Harumi begitu saja setelah menyiksanya berkali-kali. Dalam kasus ini, orang-orang yang merasakan perasaan positif terhadap kekerasan yang diberikan kepadanya adalah orang penyandang Stockholm Syndrome. Atau yang disebut Sindrom 5. Kalau benar Lorumi canon sesuai apa yang akan dituliskan penulis Ninjago ke depannya, ini akan membuat pesan buruk kepada target acara disiarkan. Betul, yaitu anak kecil. Harumi benar sudah menjadi, tanda kutip, baik. Tapi pemulisan di mana dia baik itu kurang bagus dan kurang begitu logis jika dimaafkan secepat itu. Dia sudah menghancurkan kota 2 kali dan mungkin saja memakan banyak jiwa penduduk termasuk dirinya sendiri di sana. Kita boleh memberi kesempatan kedua kepada orang lain tapi kita harus tahu juga batasnya. Kalau ada yang bertanya kenapa gua marah hanya akan hal acara TV anak kecil yang disiarkan, coba dicerna baik-baik tentang apa yang gua bahas di video ini dan dampak apa jika anak kecil salah menerima pesan yang disampaikan. Sekian terima kasih, semoga bisa menemani waktu Anda bosan ngisi. Terima kasih telah enjoy it, thanks for watching.